Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Masa depan Alex Gimenez bersama AC Milan masih belum pasti setelah mereka belum mampu menghapus klausul pembelian kembali dari Real Madrid. Muncul banyak rumor yang mengatakan bahwa Madrid bisa mengaktifkan klausul pembelian kembali mereka kapan saja, yang membuat Rossoneri khawatir terlebih Gimenez terus menunjukkan peningkatan performa setiap pekannya. El Real hanya butuh mengeluarkan 9 juta euro jika ingin membawa bek kanan itu kembali ke Santiago Bernabeu. Milan akan kembali berusaha bernegosiasi dengan Madrid pada musim panas ini untuk Gimenez, dan tampaknya mereka akan lebih diuntungkan pada negosiasi kali ini meskipun semuanya bisa saja terjadi. AC Milan siap mengajukan kontrak baru kepada Theo Hernandez, tetapi akan ada pemotongan gaji menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Theo dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Klub dan Theo telah kembali melakukan pembicaraan setelah sang pemain kembali menunjukkan peningkatan performa di atas lapangan. Sejauh ini pembicaraan terkait perpanjangan kontrak harus terhenti karena penurunan penampilan yang dia tunjukkan sejak awal musim. Dikutip dari Sempre Milan bahwa Rossoneri akan mengajukan perpanjangan kontrak yang mana jika jumlah tahun meningkat maka akan ada pengurangan gaji. Hal itu adalah konsekuensi dari performa inkonsisten yang ditunjukkan Theo sejak awal musim. Musim ini Theo telah melakukan cukup banyak drama, mulai dari insiden cooling break pada laga melawan Lazio, di bangku cadangkan Fonseca, kegagalan penalti melawan Fiorentina, dan kartu merah di playoff 16 besar Liga Champions. Jauh dari semua itu, dia tetap salah satu bek kiri terbaik di dunia. Dia juga telah memecahkan rekor Paolo Maldini dan kedua anaknya lahir di Milan. Semoga drama ini segera berakhir untuk Theo dan Milan. Ryan Cherki diperkirakan akan meninggalkan Lyon pada jendela musim panas nanti, dan AC Milan disebutkan menjadi pengagum sang pemain. Kaut Offset melaporkan bahwa klub top Eropa telah antri untuk mendapatkan tanda tangan Cherki pada musim panas ini, seperti Manchester United dan Tottenham Hotspur menjadi dua klub terdepan untuk mendapatkannya. Meskipun begitu, beberapa tim besar seperti Bayern Munchen, Juventus, Bayer Leverkusen, Arsenal, Newcastle United, dan Aston Villa juga dengan cermat mengamati situasi pemain 21 tahun itu. Musim ini Cherki telah mengoleksi 12 gol dan 19 assist bersama Lyon. Dengan performa mengesankan tersebut, klub peminat setidaknya harus menyodorkan uang sebesar 30 hingga 35 juta euro untuk membuka negosiasi dengan klub Prancis itu. Milan yang baru-baru ini dikaitkan dengan Riccardo Orsolini bisa menjadikan Cherki sebagai alternatif jika ternyata mereka tidak dapat membawa Orsolini ke San Siro pada musim panas mendatang. Penjualan Samuele Chukwueze akan menjadi modal penting bagi Rossoneri untuk mendapatkan salah satu dari Orsolini atau Cherki. Posisi direktur olahraga AC Milan yang baru sepertinya akan mengalami plot twist setelah Geri Cardinale dilaporkan kembali berbicara dengan Fabio Paratici. Daniele Longo melaporkan dari calciomercato.com bahwa ada panggilan video antara Paratici dan Cardinale selaku pemilik Milan, dan Red kontak itu diartikan sebagai langkah baru untuk kembali membuka peluang bagi Paratici. Selain itu, Radio Rossonera melaporkan bahwa pertemuan Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, dan Giorgio Furlani pada Jumat Paskah bukanlah satu-satunya yang dia lakukan di Italia. 3 hari setelah pertemuan tersebut, Cardinale dilaporkan bertemu dengan Paratici di Danau Como. Meskipun begitu, masih belum ada informasi lebih lanjut tentang hasil pertemuan tersebut. Carlo Ancelotti terus dikaitkan dengan pekerjaan sebagai pelatih baru timnas Brazil, tetapi AC Milan dan AS Roma masih berusaha untuk mendapatkan sang juru taktik. La Gazzetta dello Sport menuliskan bahwa Ancelotti semakin dekat untuk menukangi timnas Brazil, tetapi kesepakatan belum sepenuhnya terjadi. Federasi sepak bola Brazil sedang mencoba membujuk Ancelotti, tetapi sekarang tampaknya mereka mulai putus asa menunggu jawaban dari pria Italia itu. Don Carlo tertarik untuk melatih Brazil, tetapi karir yang dia bangun berdasarkan dari kesetiaan membuatnya tetap menjaga kata-kata terhadap situasinya saat ini. Ancelotti hanya akan memikirkan masa depannya hanya jika pada akhirnya Real Madrid mengatakan bahwa dia akan dipecat. Sejauh ini Ancelotti tidak memberikan janji apapun kepada Brazil maupun tim lainnya. Dia akan melakukan pertemuan dengan Florentino Perez selaku presiden klub untuk membahas situasinya saat ini di Madrid. AC Milan akan melakukan perubahan pada sayap kanan, dan salah satu nama yang menjadi calon untuk mengisi posisi tersebut adalah Armand Lauriente dari Sassuolo. Sport Mediaset melaporkan bahwa manajemen akan mencari sayap baru pada musim panas mendatang. Salah satu target buruan mereka adalah Lauriente yang baru saja promosi dari Serie B bersama Sassuolo. Lauriente tertarik bergabung dengan Milan, dan Rossoneri bisa saja menjajaki ide tersebut jika Chukwueze sukses mereka jual. Sejauh ini Lauriente telah menjalani musim yang hebat dengan Sassuolo di Serie B dengan mengoleksi 17 gol dan 5 assist. Dia juga siap untuk mencari tantangan baru yang lebih besar. Musim lalu banyak yang terkejut saat pemain asal Prancis itu memilih bertahan bersama Sassuolo di Serie B. Meskipun begitu, musim ini pemain 26 tahun itu mampu menunjukkan bahwa dia mampu membawa timnya kembali berkompetisi di Serie A.
Santiago Gimenez yang kembali mencetak gol membuat persaingan untuk pos striker AC Milan menjadi semakin ketat. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Gimenez akhirnya kembali mencetak gol setelah 2 bulan lamanya keran golnya terhenti. Consecao pun mengungkapkan situasi dari striker Meksiko itu setelah penyerangnya mampu kembali mencetak gol. Berikut komentar sang pelatih. Santiago sadar bahwa dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia berbicara kepada saya secara langsung di akhir pertandingan bahwa itu tidak berjalan dengan baik, tetapi gol itu tetap penting. Dia harus memikirkan bagaimana dia bisa bekerja untuk tim, dengan atau tanpa bola. Kemudian gol pasti akan datang, karena dia bagus dan tim juga tahu akan kualitasnya. Kami percaya padanya dan kepada semua orang. Ungkapnya, saat ini AC Milan memiliki 3 striker yang secara keseluruhan boleh menunjukkan performa terbaik mereka sehingga perebutan posisi ujung tombak rossoneri akan semakin sengit. Christian Pulisic menjadi salah satu cahaya AC Milan di musim yang sulit ini bersama Tierney Reinders. Quotidiano Sportivo menuliskan kembali perkataan Zlatan Ibrahimovic beberapa bulan lalu tentang Pulisic dengan kalimat, "Dia tetap rendah hati dan memiliki kaki yang kuat berpijak di tanah, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukan itu lagi karena dia adalah Kapten Amerika kami." Ungkapnya. Selain itu banyak yang terjadi kepada Milan sejak perubahan kursi kepelatihan dari Paulo Fonseca ke Sergio Conceição yang diikuti perubahan formasi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3, dari memenangkan Supercoppa Italiana, tersingkir dari Liga Champions, tercecer di tempat ke-9 hingga menuju final Coppa Italia. Meskipun dengan semua yang terjadi, Pulisic tetap dengan performa apiknya. Musim ini dia menjadi salah satu dari 3 pemain Serie A yang telah berkontribusi dalam 50 gol dengan mencetak 31 gol dan 19 assist di semua kompetisi sejak musim 2023-24 bersama Ademola Lookman dengan mengoleksi 50 gol dan Lautaro Martinez dengan 54 gol. Pada 2019, Chelsea membawanya dari Dortmund dengan biaya sebesar 64 juta euro, tetapi pada 2023 Rossoneri membelinya hanya dengan biaya sepertiganya saja. Sekarang nilai pasar Pulisic naik kembali ke 60 juta euro dan Milan sendiri siap untuk memperpanjang kontrak sang pemain dengan kenaikan gaji menjadi 5 juta euro bersih per musim.